Malam saudara-saudara. Apa kabar? Banyak yang di luar, jadi nggak biasa. Apa kabar Mordekai? Baik ya, setelah ditinggal diam beberapa saat. Apakah engkau masih setia padanya? Amin. Amin apa aman? Amin. Teman-teman, ya saudara, tadi hari ini saya lagi jalan sore, saya ketemu Lauren. Pas keluar dari kan, bilang, "Pastor, saya nggak pernah dapat jadwal pagi sekarang ini." Oh, nggak apa-apa, santai aja. Nanti kita pindah ibadah ke situ aja. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan kita hari ini boleh berjumpa. Walaupun banyak yang sakit ya, banyak yang sakit loh ini. Ada 1, 2, 3, ada beberapa yang sakit. Tapi semoga tidak membuat Anda menjadi malas datang gereja. Amin, Bu Ervin? Ya, sedang. Luar biasa. Itu sebelahnya siapa? Nanya. Enggak nanya, aku cuma nanya Bu Ervin. Siapa sebelahnya itu? Wakil Gembala. Itu di belakang sih Wakil Gembala ini. Oh, ya, oke. Rika, pastiin kalau aku di foto yang pas ya. Jangan pas dulu terbuka atau apa gitu. Ben, tolong. Hah? Tolong tampilkan judulnya. Hari ini kita akan berbicara tentang kematian, saudara. Semoga Anda tidak merasa ngeri. Hah? Iya, karena kebetulan Pak Michael ini yang mengurus peti mati di Rocky, saudara. Jadi kalau Anda yang merasa akan dipanggil Tuhan, segera bisa bicara sama Pak Michael supaya disiapkan. Mana? Baik saudara, hari ini kita melanjutkan. Ini bulan Maret ya hari ini ya. Berarti Januari, Februari, Maret itu kalau tema di Rock itu bicara tentang spiritual identity atau identitas kerohanian, saudara ya. Saudara bisa, kalau kita melihat dari bulan Januari kamu adalah ragi, kemudian yang bulan Februari kamu adalah garam. Dan hari ini kita berbicara tentang benih, saudara. Ya, tadi Pak Arisi sudah singgung di depan, bicara tentang benih, the power of benih. Tapi bukan itu judulnya. Judulnya adalah, saya beri judul adalah Dying for Self. Dying for Self itu kalau diterjemahkan adalah mematikan diri sendiri, saudara. Mematikan diri sendiri. Bukan mematikan tubuhmu, saudara, tapi mematikan di sini. Nanti kalau saudara mengikuti sampai akhir, cerita ini berbicara tentang mematikan diri. Saudara, saya beri satu quote di awal ya, berkenaan dengan khotbah ini, yaitu quote-nya begini: kematian itu mendahului kehidupan. Kematian itu mendahului kehidupan di dalam Kristus. Kalau tidak mati dulu, maka tidak akan ada kehidupan. Kehidupan ini bukan saja kehidupan buat diri saudara, tapi kehidupan memberkati orang lain. Karena berhubungan dengan kata benih tadi. Nah, kalau saudara lihat di sini, saya tulis di bawah itu adalah dying for self, kemudian di bawahnya adalah spiritual identity. Untuk minggu pertama ini kita berbicara tentang dying for self atau mematikan diri sendiri. Nanti minggu berikut ada lagi temanya, minggu ketiga ada temanya. Kok 1 bulan ini punya secara umum adalah spiritual identity atau identitas kerohanian, dan setiap minggu kita akan membahasnya satu persatu. Ada yang masih ingat apa arti identitas? Kalian masih ingat? Apakah arti identitas? Yang gampang. Kiri. Hah? Kiri. Yang keras? Kiri, Pak. Kiri. Identitas. Artinya kiri. Kiri tanda seseorang. Oh, ciri, ya betul, ciri. Atau bahasa bakunya itu jati diri. Ya, jati diri. Atau sesuatu yang lahir dari dalam kita yang menjadi penanda. Seperti saya katakan kemarin tuh, tukang gosip itu kan identitas yang ditempelkan seseorang kepada kita karena ada aktivitas-aktivitas yang kita lakukan
ya itu tukang gosip. Makanya orang lihat kita, si tukang gosip, si mulut ember, kira-kira begitu. Atau orang ngecap kita si tukang ngibul, karena memang suka ngibul. Ya, nah saudara, identitas yang menempel kepada Anda ini akan menentukan orang lain menjadi terberkati atau tidak. Identitas apa yang hari ini menempel pada kita, yang bertanggung jawab untuk supaya identitas kita ini dikenal dengan baik, ya tentu saja saudara. Ya, saudara tidak bisa mengharapkan orang lain menolong supaya identitasmu itu bisa muncul dengan sendiri, nggak bisa. Kecuali kalau Anda mau bikin KTP, ya itu orang lain yang bikin. Bisa itu. Tapi kalau orang melihat kita siapa, itu tergantung dari apa yang Anda lakukan atau Anda bertingkah laku di dunia sana, di luar sana, saudara. Nah, itulah sebabnya hari ini di bulan terakhir kita berbicara tentang spiritual identity, dan minggu ini kita berbicara tentang dying for self. Katakan sama-sama, dying for self. Dying for self. Ya, atau mematikan diri sendiri. Oke, kita lihat ayat yang pertama, silakan. Slide berikutnya, coba. Ya, ini ada 3 ayat. Kita akan baca, semua sudah tertulis di depan. Apakah terbaca, saudara, sampai belakang? Terbaca ya. Oke, kalau saya nggak terbaca sih, kalau dari situ udah terbaca sudah. Kita baca sama-sama, saudara. Markus 40 ayat 30 sampai 32. Sama-sama ya, ayat 30. 1, 2, 3. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamanakah hendaknya kita menggambarkannya? Ayat 31. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Slide berikutnya, ayat 32. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Kata-kata itu menarik sekali, saudara. Bersarang dalam naungannya. Nah, berapa waktu lalu? Bukan berapa waktu lalu, kira-kira 3 atau 4 hari lalu, istri saya bertanya, aku kok nggak relate ya antara kerajaan surga dengan biji sesawi? Kok nggak, kayaknya susah menyambungkannya ya. Dia bilang begitu. Aku nggak ngerti, belum mendapat penjelasan yang tepat. Waktu itu saya kan sambil main game, jadi saya jawabnya juga salah-salah. Jadi akhirnya saya menjelaskan dengan lebih baik tadi. Jadi saya kasih tahu, saudara perhatikan ya, biji sesawi itu atau benih sesawi itu ukurannya itu cuma 1 mili. Kira-kira seberapa 1 mili itu? Kecil sekali 1 mili ya Pak Doni. Nah, kita pasti tahu 1 mili. Atau kalau kepingin tahu lebih tepat, ada penggarisan nggak? Nah, jika ada diukur saudara 1 mili. Tapi Alkitab tuh bilang kalau dia ditaburkan, ya kan, dia akan bertumbuh menjadi satu pohon yang tingginya kurang lebih 3 meter. Ya, kebayang nggak pohon 3 meter tuh seberapa, kebayang ya? Belajar matematika sebentar. 3 meter atau 1 meter itu berapa milimeter? 1 meter tuh berapa milimeter? Hah? 1000, yang benar itu 1000. Berarti kalau 3 meter berarti 3000 milimeter. Bayangkan 1 milimeter ditanam, tumbuh jadi 3000 milimeter. Berapa kali pembesarannya itu? 3000 kali. Nah, saya jelaskan waktu itu kepada si ibu gembala ini. Kerajaan surga dan biji sesawi jangan dilihat secara fisiknya, bukan itu poinnya. Apa poinnya? Dampaknya. Dan bicara tentang dampak. Kalau saudara pernah membaca, ayat ini seringkali dipakai oleh orang-orang yang nggak tahu firman untuk untuk memberikan doa, memberikan ini apa sih, kolektor itu. Biasa ayat ini dipakai.
beri 10, kalau kita memberi akan 30, 10, 30 dan 100 kali lipat toh. Tapi bukan itu ayat itu salah. Ayat itu berbicara tentang pada saat kita menabur benih, ya, benih kebenaran ke tanah yang subur, akan menghasilkan 30, 60 dan 100 kali. Apa yang dimaksud dengan perubahan itu apa? Perubahan hidup. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kerajaan surga itu walaupun kecil, kita ini kan kerajaan surga kita ini. Kalau saudara memperhatikan ayat ini dari awal, hal kerajaan surga itu disamakan atau diumpamakan seperti biji sesawi. Kecil dalam pengertian, kelihatannya anak ini gak ada apa-apanya ya. Tapi kalau kita mengikuti prosedur bagaimana benih itu harus ditanam terlebih dahulu, mati dan kemudian tumbuh, menghasilkan perubahan. Artinya bicara tentang perubahan hidup, saudara. Hidup Anda ini harus kita matikan, kata seperti itulah, harus mati dulu. Ya, seperti minggu lalu Yesus berbicara tentang kedagingan yang harus dimatikan. Kalau itu udah mati, maka kita ini bertumbuh. Ingat tadi saya kasih quote kan, kematian itu mendahului kehidupan. Kematian mendahului kehidupan. Nah, sekarang kita coba berikutnya. Kita bicara tentang hal kerajaan. Ini hal yang harus saudara mengerti dulu, supaya kita tahu dengan pasti kerajaan surga itu bicara tentang apa sih. Sering kali saya sampaikan ini. Hal-hal di dalam kerajaan surga yang pertama itu kebenaran. Kebenaran itu bahasa lainnya begini, saudara. Benar di mata Tuhan, bukan benar di mata manusia. Ya, dikaisune itu bahasa Yunani-nya. Benar di mata Tuhan. Kita lebih suka benar di mata manusia. Itu bukan kerajaan surga. Kerajaan surga itu yang pertama isinya adalah kebenaran. Jadi seharusnya kalau kita menyebut diri kita ini adalah anggota kerajaan surga, maka harus ada kebenaran di kayu sune tadi, atau kebenaran yang diakui oleh Allah. Amin, saudara. Semalam di konser saya sampaikan tentang lack of knowledge. My people destroy because lack of knowledge, atau umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Artinya kurang mengerti Alkitab, kurang mengenal siapa itu Tuhan. Kalau kita kurang mengenal akan Tuhan, maka kebenaranmu itu bukan kebenaran diakui Tuhan. Ya, karena mengerti tentang kebenarannya nggak penuh, mengertinya cuma sedikit-sedikit. Orang kalau tahu sedikit, yang dilakukan adalah ya sedikit juga kan. Kita tahunya sedikit tapi berharap melakukan yang luar biasa, nggak bisa, saudara. Penting sekali, ini saya hubungkan dengan apa yang saya sampaikan tadi malam, bahwa kebenaran yang ada dalam kerajaan surga itu harusnya ada dalam, itu milik saudara. Masalahnya kebenaran ini diakui oleh Tuhan atau tidak. Untuk supaya kebenaran ini di mata Tuhan, yes, ini kebenaran yang aku mau, maka Anda harus mengerti firman. Ya, yang kesukaannya Mazmur 1 ayat 2, yang kesukaannya Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Saudara tinggal sambung-sambung aja tadi. Yang tidak pernah layu daunnya, gitu ya. Kemudian apa saja dilakukannya berhak. Nah, gitu. Itu dimulai dari apa? Perenungan akan firman Tuhan. Kalau Anda mau jadi orang-orang yang disebut sebagai kerajaan Allah, maka syarat utama itu harus ada kebenaran. Dan kebenaran ini bukan kebenaran di mata manusia, tapi kebenaran di mata Tuhan. Saudara, kebenaran di mata Tuhan itu seringkali bertabrakan dengan kebenaran manusia. Benar apa tidak? Ya dong, kita lihat aja Yesus. Siapa yang salibkan dia? Alih-alih Taurat sebagai otak untuk menyalibkan Yesus. Apa yang Yesus lakukan salah? Tidak ada, selain salah menurut pandangan mereka, orang-orang alih-alih Taurat tadi. Yesus tidak pernah melakukan kesalahan, saudara. Dia anak Allah. Satu-satunya hal yang tidak pernah dilakukan, tidak bisa dilakukan Kristus adalah berdosa. Keberdosaannya tidak ada dalam Kristus. Nah, itu dipakai oleh orang-orang alih-alih Taurat untuk menyalibkan dia. Saudara, ini yang pertama ya, saudara, ingat baik-baik. Di dalam kerajaan Allah, karena ini akan saya hubungkan dengan benih tadi. Dalam kerajaan Allah itu adanya kebenaran.
nggak ada bohong-bohong di dalam kebenaran Allah. Semua adalah yang benar, yang jujur, yang sesuai dengan firman, yang sesuai dengan standar Allah. Itu namanya kebenaran atau dikaiosune. Yang kedua, dan satu lagi ya, damai sejahtera. Damai sejahtera itu Iren. Iren itu bahasa, bukan, tapi bacanya bukan Iren, gitu. Irenai. Bahasa Yunani. Irenai itu namanya Iren. Damai sejahtera. Di dalam kerajaan Allah itu ada damai sejahtera. Nah, kita kan disebut kerajaan Allah kan, saudara. Di dalam kita itu harusnya ada damai sejahtera. Bukan berarti tidak ada masalah. Saudara, damai sejahtera di sini dalam pengertian itu bukan damai sejahtera yang dikarenakan Anda punya uang, Anda sehat-sehat saja, kedudukanmu dipromosi terus di kantor, bukan itu. Justru damai sejahtera yang dimaksudnya adalah damai sejahtera di mana engkau dalam keadaan susah, mengalami tekanan, tapi tetap ada damai. Eca, ada damai nggak? Ada damai nggak? Ada ya? Seberapa Eca damai? Bisa aku rasakan atau tidak? Itu ya saudara. Yang ketiga adalah amen, sukacita. Dan sukacita ini diperjelas oleh Paulus, oleh Roh Kudus. Sekali lagi, bukan sukacita standar dunia. Pada saat keadaan semua baik-baik, kita bisa sukacita nih. Tapi saat keadaan tidak baik-baik, kita nggak ada sukacitanya. Kalau sukacita karena Roh Kudus, artinya sukacita itu permanen. Apakah bisa tergoncangkan? Bisa. Tapi para Paulus juga mengatakan bahwa kita ini memiliki kerajaan yang tidak tergoyangkan. Mungkin terganggu oleh iblis, bisa-bisa saja. Masalah-masalah yang ada itu bisa saja menggoncangkan kita, tetapi sukacita ini tidak akan pernah bisa hilang. Sudah pernah dirasakan atau tidak? Atau belum? Anda harus bisa merasakan itu. Tapi saya gimana Pak? Saya nggak pernah merasa sukacita. Itu ada yang salah sama dirimu lah. Kalau kita yang sebagai kerajaan Allah ini, orang-orang yang kita sebut sebagai warga kerajaan Allah ini nggak punya sukacita yang ini, berarti ada yang salah sama kita, saudara. Karena sukacita ini akan ada terus. Kenapa? Karena ada Roh Kudus kan. Roh Kudus ini yang membuat kita menjadi sukacita. Masalah boleh datang, tapi Anda bisa kuhadapi. Ada jalan keluar, pasti. Jadi sukacitanya itu tetap permanen. Itu semua saudara bisa baca di dalam Roma 14 ayat 17. Yang terakhir, dan coba ini kuasa 1 Korintus 4 ayat 20. Jadi kalau orang berbicara tentang kerajaan Allah, Anda harus ingat kerajaan Allah itu adalah, atau apa yang ada dalam kerajaan ini isinya. Ini yang ada di dalam kita seharusnya, saudara. Dan apa yang ada dalam kita ini harusnya bisa keluar, betul kan saudara? Kalau ini tidak keluar, berarti sekali lagi ada yang salah dengan kita juga. Sebab kerajaan Allah itu bukan untuk dinikmati oleh Anda sendiri, tapi dinikmati untuk siapa? Orang lain. Sampai situ cukup jelas, saudara. Damai sejahtera dan kebenaran, sukacita oleh Roh dan kuasa itu ada di dalam Anda. Sudah betul itu ada dalam kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kebenaran, damai sejahtera yang ada dalammu itu bisa dinikmati orang lain atau tidak? Itu pertanyaan yang penting sekali harus kita jawab. Karena esensi Anda sebagai orang Kristen itu adalah menjadi dampak kan. Berkali-kali kan kita ngomong dari Januari tentang ragi. Ragi dengan ukuran yang tepat dicampur dengan tepung akan mengembangkannya menjadi roti yang bisa dinikmati orang lain. Betul kan? Terus kemarin kita bicara tentang garam. Garam ini juga untuk menjadi dampak buat orang lain. Kan salah satu yang saya bahas, fungsi dari garam itu adalah menghambat kebusukan. Fungsi dari garam itu memperpanjang kesegaran sehingga nggak cepat busuk. Bukankah keberadaan kita orang Kristen itu harusnya juga begitu? Menghambat kebusukan, menghambat setiap hal-hal yang tidak sesuai firman berkembang. Jangan sampai keberadaan kita yang katanya adalah garam, justru keberadaan kita memicu keadaan itu lebih buruk. Berarti garam yang ada di dalammu itu tawar.
alias sudah merembes semua. Kan saya sudah sampaikan kepada saudara bahwa garam yang murni itu tidak akan pernah bisa tawar. Tapi garam yang murni ini, kalau tidak dilindungi, tidak dijaga dengan baik-baik, air hujan atau air apa saja akan menggerus itu keluar dari tumpukan-tumpukan yang tadi. Dan kalau saudara masih ingat di Israel sana, para penambang garam itu menambang garam dari laut, tapi juga dari laut mati. Mereka taruh di pinggir, diuruk butiran-butiran itu, diuruk taruh di pinggir laut itu. Nah, kalau tidak ditutup, maka air hujan datang, akhirnya kadar garam yang murni itu keluar, tinggal butiran-butiran yang nggak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Nah, saudara, itu keadaan yang jangan sampai pernah terjadi. Dan kalau Anda pikir hidupmu itu tidak ada hubungan sama orang lain, Anda salah besar. Justru inti dari kekristenan itu adalah hidup kita untuk orang lain, saudara. Itu inti kekristenan. Karena Yesus datang meninggalkan surga dengan segala yang saudara tahu tentang surga itu apa. Bahkan dia adalah anak Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Meninggalkan surga dan datang ke dunia ngapain? Show off. Ada seseorang, kamu masih ingat pasti, dari Destiny, pemain gitar, masih ingat? Dia suka bilang, Yesus itu show off di dunia ini. Gede kalau dengar bicara. Nah, orangnya kira-kira. Kalian tahu kan? Dia bilang Yesus itu show off. Yesus itu nggak show off datang ke dunia ini. Yang dia datang ini apa? Meninggalkan semuanya untuk apa? Supaya orang-orang ini bisa diselamatkan, dunia ini bisa diselamatkan. Itu pekerjaan yang kurang kerjaan sih kayaknya ya. Tapi itulah Yesus. Nah, setelah kita menerima Kristus, menerima kebaikan Kristus, jangan coba-coba berpikir bahwa hidupku ya untuk keluargaku saja. Hati-hati saudara. Karena hidup yang dipercayakan hari ini buat kita itu untuk menjadi berkat untuk orang lain. Itu inti kekristenan. Kalau Anda mau jadi orang Kristen yang benar, ya itu kayak begitu. Bukan yang rajin masuk gereja, dengar firman Tuhan, nyanyi, angkat tangan sampai nangis-nangis. Tapi cuma masuk sini, keluar sana, pulang dari gereja, engkau tidak jadi apa-apa, tidak membawa dampak. Percuma yang kayak gitu, saudara. Kristen yang benar, itu yang membawa perubahan buat orang lain. Nah, kita tidak harus jadi pendeta dulu untuk membuat satu perubahan, saudara. Anda tidak perlu jadi penginjil dulu untuk membuat satu perubahan. Kita bisa melakukan perubahan dimanapun kita berada. Anda seorang pekerja, jadilah pekerja yang benar. Anda jadi warga negara, jadi warga negara yang benar. Anda jadi, nggak tahu, jadi apa saja, jadilah yang benar. Itu akan membawa dampak, saudara. Pada saat orang melihat kita hidup berbeda dengan mereka, ada pertanyaan besar. Saya Yosua pernah saksikan kan, bahkan di teman-teman kantornya bilang jangan apa gitu loh, dia Kristen, dia nggak begitu loh. Itu yang harusnya terjadi dengan kita, saudara. Saya harus ingatkan lagi, saudara, kata Kristen itu kata ejekan. Hari ini mungkin Anda sudah pasti dengar kan, kata Kristen itu kata ejekan. Artinya kan muncul di kota Antioquia. Munculnya itu karena orang-orang di kota Antioquia yang bukan orang Yahudi itu melihat orang-orang yang sudah terima Kristus itu hidupnya kok beda, tidak ada kekurangan di antara mereka. Itu kalau kita saudara baca, akhirnya mereka bilang, ih kok hidup mereka kayak Kristen ya, kayak Yesus ya. Kristen kan artinya pengikut Kristus, saudara. Itu bukan ejekan, dasar Kristen ini, itu ejekan. Sudahkah kita berdampak sehingga orang bilang atau mengejek kita dengan ejekan tersebut? Orang Kristen di dasar. Kalau Anda diejek dengan sebutan itu, bersyukur, artinya engkau sudah berdampak. Gak usah mimpi yang muluk-muluk lah. Saya mau berdampak. Kalau saya jadi anggota DPR kelamaan, gak nyampe nanti. Hal-hal kecil yang kita bisa lakukan, saudara. Amin.
Justru saya mau kasih tahu kepada saudara hal yang benar. Saya tidak suka bicara yang kecap-kecap, bikin telinganya enak, nggak mau. Saya mau kasih tahu yang benar, saudara, supaya jangan saya dipersalahkan. Ya saudara, Kristen yang benar adalah Kristen yang punya pengaruh di luar sana. Kasih Kristus itu nampak di luar sana. Kalau kita menghormati ayah ibu kita, main normal. Ya karena itu ayah dan ibumu. Tapi bisa nggak kamu menghormati orang di luar rumahmu yang tidak ada hubungan denganmu? Itu pertanyaan susah. Apalagi kalau orang ini menyakiti hatimu, loh itu gak gampang. Apa yang Yesus lakukan? Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu bahasa yang harus saudara mulai hari ini belajar untuk praktekkan. Pada saat orang menyakiti hatimu karena kebenaran, gak usah Tuhan rubah dia menjadi gak usah. Bapak ampuni dia sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Berkati orang tersebut. Maka orang itu saya percaya menunggu waktu Tuhan untuk diubahkan. Ya saudara, itu esensinya orang Kristen saudara. Kalau Anda tidak berdampak, dipertanyakan kekristenanmu. Maaf ya saudara, kalau kita tidak berdampak, maka sebenarnya garam yang ada dalam itu sudah tawar. Atau masa seusia sekarang ini belum mengerti bahwa saya ini berdampak, nggak ngerti apa arti pengaruh ya. Pengaruh itu apa? Masa nggak ngerti sih? Itu hal yang sederhana. Oke, sampai di sini Anda mengerti tentang kerajaan surga. Jadi kalau dibuat definisi kerajaan surga itu apa sih? Kerajaan surga secara gampang begini. Allah bertahta di atas hati, dalam hatimu. Allah bertahta dalam hidupmu. Kan pernah dengar lagu ini kan? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Itu kerajaan Allah, saudara. Artinya Anda tidak melakukan segala hal di luar kehendak firman Tuhan. Tentu semua daripada kita ini sedang proses, sedang belajar untuk menjadi sempurna di situ. Ya saudara ya, saya omong begini bukan berarti saya sudah sempurna. Tidak, tetap ada struggle, ada perjuangan, ada kalanya gak bisa lakukan, ada kalanya melakukan. Tapi kemudian harus kembali pada saat kita gagal, kembali kepada Tuhan. Jangan gagal terus diterusin. Gagal kembali kepada Tuhan. Tuhan tolong saya gagal di area ini, mampukan saya. Itu yang harus jadi doa kita setiap hari saudara. Jangan sampai kita gagal di satu poin terus kita bilang sudahlah nggak mampu saya, nggak level saya belum ke situ. Itu salah. Itu omongan-omongan yang harus dibuang saudara. Karena itu bukan kebenaran firman Tuhan. Oke, slide berikutnya yang tadi saya sudah bahas di depan ya. Nah, sekarang kita mau bicara tentang benih ya. Tadi kerajaan Allah, saudara secara singkat sudah tahu ya. Nah, benih tadi yang saya sampaikan cuma 1 milimeter. Tapi kalau dia tumbuh menjadi pohon sesawi itu, ini khusus sesawi ya, biji sesawi ya saudara. Karena Alkitab mencatat biji sesawi itu adalah benih yang paling kecil di antara semua benih pepohonan saudara. Apa sih benih itu? Secara gampang gini, benih itu adalah DNA, atau benih itu adalah apa ya? Ada yang punya bahasa yang bagus? Bibit. Bibit ya. Tergantung kita mau tanam pohon apa nih? Mangga. Maka tentu saja Anda harus cari benih mangga atau bibit mangga. Mau tanam mangga, cari bibit kedondong. Ya salah sebenarnya. mau menghasilkan pohon mangga ya kita harus ada benih pohon mangga. Nah, ini Yesus kasih perumpamaan benih sesawi, karena sekali lagi benih ini paling kecil di antara semua benih-benih ya, cuma 1 milimeter. Tapi kalau dia ditanam dan dia menemukan tanah yang subur, akarnya ketemu dengan sumber air yang tepat, yang baik, maka pohon ini akan naik setinggi 3000 milimeter atau 3 meter. Amin saudara. Dan di situ kalau saudara membaca tadi, dia akan menjadi naungan untuk burung-burung yang ada di situ. Nyaman tempatnya, rimbun tinggi ada di situ. Terus saudara, itu benih. Dan tadi di awal dikatakan, Yesus bilang kerajaan surga itu diumpamakan seperti biji sesawi. Hari ini anggaplah kita
belum ditanam. Berarti kita semua ini masih cuma 1 milimeter. Berarti kita ini belum memberi dampak. Benih sudah memberi dampak apa belum? Belum. Karena dia belum berbuah, karena dia belum bertumbuh kan? Atau jangan biji sawi, saudara nggak punya bayangan. Anggaplah hari ini saudara ini adalah biji mangga. Biji mangga bisa dimakan nggak? Nggak bisa, ada yang makan biji mangga. Siapa yang bilang bisa? Kayaknya Ramaldi, makanya dia kurus. Biji mangga nggak bisa dimakan, saudara. Yang dimakan tuh buah mangga, betul kan? Betul atau betul? Dan pohonnya bisa menjadi tempat tongkrongannya burung-burung. Dulu waktu di Surabaya, di depan rumah kami itu ada 3 pohon mangga. Satu mangga golek yang mangganya panjang-panjang itu, terus satu lagi mangga madu, terus satu lagi saya nggak tahu mangga apa, tapi itu pohonnya yang paling tinggi. Saya kalau nakal nggak berani pulang rumah, naik pohon, tidur di situ. Kita sengaja sudah buatin cabang-cabang yang besar, dan itu pohonnya besar, naik saja pakai tangga. Jadi kalau saya nakal nggak berani pulang rumah, naik ke atas pohon, tangannya kita tarik supaya nggak ada naik ke atas, tidur di situ sampai besok pagi mama pergi, baru saya turun lagi. Itu kalau nggak sekolah. Saudara, biji tidak bisa dinikmati, tapi biji itu akan berubah menjadi pohon dan menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Saya yakin saudara cukup mengerti dengan ilustrasi ini ya saudara. Mari kita teruskan. Slide berikutnya, Ben. Benih itu berproses, ya. 1 mili menjadi 3000 mm itu perlu proses. Sesuai dengan kata yang ada dalam Alkitab tadi. Yang pertama, proses yang pertama adalah ditabur. Selama benih itu nggak pernah Anda taburkan ke tanah, maka dia tetap benih. Ya. Dia tetap benih. Selama Anda, kalau saya analogikan kepada kita, saudara, selama kalau kita ini tidak ditanam, berikutnya setelah ditanam biasanya mati kan? Kalau Anda tidak ditanam dan mengalami kematian secara kedagingan, maka engkau tidak akan pernah bertumbuh menjadi hidup dan menghasilkan buah. Tidak akan pernah. Karena benih tadi yang 1 mm untuk jadi 3000 mm mengalami proses. Supaya terjadi proses itu, ya ini prosesnya. Yang pertama ditanam, kedua mengalami kematian. Berapa lama kira-kira dari yang ahli tanam-tanam, mungkin teman-teman dari Mentawai biasanya berapa lama kalau mangga atau apa yang saudara pernah tanam? Durian kali? Oh, durian lama ya. Pohon mangga bisa 10 tahun. Yang gampang, yang cepat apa? Toge ya, 1 minggu kira-kira. Taruh 3 hari udah keluar tuh. Ya saudara, tapi akarnya nggak dalam pasti saudara. Ya. Dari proses dia ditanam ke dalam tanah sampai dia keluar kuncup, itu mungkin bisa, nggak tahu. Saya nggak pernah adakan penelitian untuk mangga, nggak pernah. Saya tahunya toge, karena kita bikinnya pakai waktu sekolah kan dulu, pakai kapas gitu, kasih dalam hitungan hari, kok 1-2 hari udah keluar dia. Tapi tetap berproses dulu kan. Biji itu nggak akan jadi apa-apa selama saudara tidak taburkan dia menyentuh tanah dan mati. Dia nggak akan hidup. Dan juga tergantung kita taburnya di mana. Kalau saudara pernah memperhatikan, Yesus bilang hati manusia itu seperti 4: tanah pinggir jalan, ya kan? Tanah berbatu-batu. Terus apa lagi? Tanah bersemak duri. Yang terakhir, tanah yang subur. Ya, saudara ya. Nah, saya berharap hari ini saudara ini hatinya seperti tanah yang subur. Supaya saat benih kebenaran ini masuk ke dalam hatimu, bisa bertumbuh, saudara. 1 mm bisa jadi 3000 mm. Ya. Jangan sampai hati kita ini seperti hati tanah pinggir jalan. Tahu tanah pinggir jalan ya? Ada tanah tapi di
di bawah tanah itu, ya misalnya tanah pinggir jalan itu apa sih? Tanah pinggir-pinggir aspal itu. Ya kan, di aspal kan di pinggir-pinggiran biasa ada tanahnya kan. Nah, kalau benih jatuh ke situ dia nggak bakal hidup, karena di tanahnya itu lapisan tanah kan sedikit, bawahnya aspal, nggak bisa hidup. Benihnya ditabur di situ, ntar lagi dimakan burung hilang. Atau tanah yang berbatu-batu, itu bicara tentang apa? Tanah batu-batu itu bicara tentang hati yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran dunia itu mematikan benih tersebut. Atau tanah yang bersemak duri seperti kata Pak Arifin tadi, nggak akan hidup, karena begitu benih itu masuk di tanah yang bersemak duri, pada saat dia tumbuh, dia dihimpit, dijepit, dan ditusuk oleh semak berduri, mati. Saya berharap hati Anda hari ini atau saat ini adalah hati yang subur, supaya tujuannya 1 mm jadi 3.000 mm. Terus yang ketiga, baru tumbuh dan berbuah. Itu proses ini harus terjadi, saudara, di dalam kehidupan kita. Proses ini harus terjadi. Kalau ini tidak terjadi, maka mustahil Anda membawa pengaruh. Maka mustahil spiritual identity kita itu akan memberi pengaruh kepada orang lain. Gak akan bisa. Gak akan bisa. Doni saja tanpa diperbarui gak akan bisa. Doni dua-dua maksud saya. Iren saja tanpa mengalami kematian secara kedagingan, maka Iren itu sekedar nama atau seorang yang namanya pendiam begitu saja. Tapi kalau kita mengizinkan proses di mana kita dimatikan, kita mematikan semua yang Tuhan tidak berkenan, maka pada saat benih itu tumbuh, Anda menjadi Iren yang disertai oleh Roh Kudus yang membawa dampak dan pengaruh. Sama, ini buat kita semua, saudara. Tidak ada yang dikhususkan, tidak ada. Semua ini kembali kepada diri Anda. Anda mau cepat mematikan semua yang ada di dalam tubuhmu, hal-hal yang tidak disukai Tuhan, atau Anda, kan saya sudah pernah bicara juga bahwa kita ini kan sudah dipilih Tuhan. Semakin Anda cepat sadar bahwa sudah dipilih Tuhan, maka saya yakin proses ini cepat. Tapi kalau Anda berlambat-lambat, malas, nanti Tuhan izinkan ini kena masalah dulu, babak belur dulu, akhirnya Tuhan ini aku, pakai aku. Kemarin-kemarin pas masih sehat, masih kuat, kemana itu kata-kata itu? Oh Tuhan, ini aku, utus Yesus. Jangan, saudara, jangan sia-siakan. Orang dunia bilang ini, jangan sia-siakan masa muda. Harus ditambahkan, jangan sia-siakan masa mudamu di luar Tuhan. Kalau Anda menghabiskan masa muda di luar Tuhan, sayang sekali. Engkau pasti babak belur, saudara. Syukur nggak mati. Kalau sudah Tuhan bilang pulang aja lu, susah, saudara. Oke, kita lihat berikutnya. Yohanes 12 ayat 24. Perhatikan ini salah satu ayat pembanding dengan yang tadi. Kita baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Aku berkata, sama 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ulang. Kayak BK sekali. Oke, ulang. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak biji. Halo, saya sama jangan biji dan buah. Karena di atas kan biji, harusnya terjemahannya tidak boleh dibawa tiba-tiba buah. Betul kan? Kan penulisan bahasa Indonesia yang baik harusnya gitu kan, mengikuti atasnya. Ini saat di atas biji, di bawah bilang buah. Oke, jangan dipermasalahkan, itu tidak penting. Intinya adalah kalau biji gandum itu tidak mati, dia tidak mungkin menjadi lebih banyak. Sama biji sesawi ini atau kita ini, kalau tidak mematikan semua yang Tuhan tidak berkenan, maka engkau tidak akan menghasilkan orang lain yang mengasihi Tuhan. Tidak akan bisa, saudara. Nah, di sini saya mau tekankan sekali lagi. Mungkin saudara akan bertanya,
kok rempongnya jadi orang Kristen? Masa keberadaanku tuh urusannya dengan perubahan orang lain? Ada yang berpikir begitu nggak kira-kira? Saya dulu pernah berpikir begitu loh. Ngapain sih? Sudah hidup susah-susah, masih disuruh mikirin orang lain, dan keberhasilan orang itu seolah-olah terletak di aku gitu loh. Kan pernah ada ayat yang bilang begini, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban daripada kita loh. Kan lebih menjadikan kan sebenarnya. Papa aja jadi Kristen, kok begini? Tapi memang itulah faktanya. Kita belajar dari siapa? Yesus. Itu belajar dari Yesus. Ayo secepatnya sadar, secepatnya bahwa hidupmu itu bukan untuk dirimu. Semua yang kau punya hari ini itu milik Tuhan, dan Tuhan akan pakai itu untuk supaya keberadaan kita itu membuat orang lain itu juga percaya kepada Kristus. Ayo cepat. Jangan merasa ini aku punya ini, uangku segini, ini uangku sendiri. Mulai berpikir saudara. Mulai berpikir, apa yang aku bisa hari ini? Saya berharap saudara, di tahun ini yang cuma datang gereja doang, mulai bertobat dan mulai berpikir begini, saya mau melayani. Itu yang benar. 10 tahun datang gereja cuma jadi jemaat, itu menunjukkan bahwa Anda itu orang egois, tidak tahu firman, maunya minta dilayani. Padahal kita ini harusnya melayani. Yang setuju katakan amin. Kita ini keberadaan kita untuk melayani. Masa kalah sama dia? Pulang-pulang langsung siap melayani. Ya nggak ya? Singer, nggak apa-apa. Kira mau jadwal dia apa lagi? Bas. Siapa yang mau ngajarin? Ira ngajarin. Mau belajar basket. Mimpi aja kalau kamu bangun tidur aja. Oke, saudara, ayo yang sudah datang gereja, saya kasih jempol kepada Anda. Tapi kalau Anda setahun berikutnya cuma tetap mau jadi jemaat, kayaknya ada yang salah sama kamu. Sudah datang jemaat, yang benar adalah 1 tahun kemudian dapat firman Tuhan setiap minggu. Pastor atau Iren, aku mau dijadwal dong. Itu yang benar. Yang lucu itu adalah gereja pakai PowerPoint. Gereja membutuhkan penerima tamu. Apa itu coba? Itu nggak benar, salah saudara. Anda yang harus datang menyodorkan diri. Indah itu loh, cocok, benar, indah. Anda tahu indah? Pastor, aku gatel nih lihat jemaat-jemaat yang pulang gereja ini nggak ada yang ngurus nih. Gimana Pastor? Kamu ada ide apa? Gini. Nah, udah. Terusnya begitu. Saudara melihat ketidaknyamanan, santai aja, itu bukan urusanku. Itu ada yang salah sama kita, saudara. Padahal kita ini memiliki karakter Kristus. Tadi katanya kita ini ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kuasa. Tapi kok bahkan ada Roh Kudus di dalam kita. Tapi kok kita cuek-cuek saja. Tidak ada inisiatif sedikit pun membantu pelayanan. Semoga apa yang saya sampaikan ini Anda dengar baik-baik. Karena kalau kita datang di sini semprot sama Pak Doni, saya pindah gereja lain, nanti di gereja yang lain akan mengalami hal yang sama, saudara. Sebaiknya mumpung kita berjemaat, ada yang kasih tahu, mari kita coba respon dengan positif. Maka saudara akan lihat, itu artinya Anda sedang menguburkan kedagingan-kedagingan kita, dan tinggal tunggu waktu untuk bertumbuh. Berikut, Ben. Nah, kematian mendatangkan kehidupan. Ini sudah slide terakhir, saudara. Jadi sampai sini saudara cukup mengerti kan prosesnya kan ya. Kenapa kita disebut benih? Karena benih itu diumpamakan adalah perumpamaan dari kerajaan surga tadi. Bukan bentuknya yang kecil, tetapi fungsinya. Anda mungkin kelihatan biasa-biasa saja, tapi fungsimu itu
Itu yang ditunggu oleh dunia. Tetapi syaratnya kita harus mematikan semua hal yang dalam diri kita. Masih ada berikutnya, coba kita lihat. Nah, Kolose 3 ayat 5. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kalau saudara ingat hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku, ya kan? Kalau kita masih melakukan hal-hal yang disebutkan di sini dan tidak mematikannya, itu sama saja dengan saudara ini sedang menyembah berhala. Setiap penyembah berhala, kalau Anda baca di Perjanjian Lama, belakangnya mati semua, saudara. Setiap penyembah berhala itu dihancurkan, dibunuh. Artinya Anda mungkin tidak akan mengalami hal kematian, tetapi kematian kerohanian. Saudara, kematian kerohanian ini jauh lebih gak enak daripada kalau kita mati secara jasmani selesai, udah. Tapi kalau kematian rohani, hidupmu itu tanpa Tuhan, ya. Dan kalau hidup kita tanpa Tuhan, keberadaan kita ini ibarat begini: kalau panas kepanasan, kalau dingin kedinginan, kalau hujan kehujanan. Kalau Anda hidup tanpa Tuhan, maka apapun keberadaan dunia saat ini yang sedang terjadi, engkau kena dampak langsung. Ya, saudara, tapi kalau kita, kerohanian kita hidup, bukan dunia yang mengatur kita, saudara. Kita yang mengatur dunia. Itu hebatnya kalau kita dalam Tuhan. Kalau kerohanian kita hidup, ya saudara. Bagaimana kerohanian hidup? Perlu mematikan semua keinginan-keinginan duniawi. Saudara, semua orang tidak ada yang sempurna. Semua sedang dalam proses mematikan setiap keinginan duniawi. Tapi setidaknya kita melakukan sesuatu. Amin, saudara. Anda tidak akan langsung jadi orang yang suci, tidak akan, saudara. Tetapi kita mencoba. Hal-hal apa sih yang mengikat hidupmu hari-hari ini? Pikiran-pikiran yang najis mungkin, yang cabul, mulai dimatikanlah pelan-pelan. Apalagi nafsu jahat, hawa nafsu, dan segala macam hal-hal yang Tuhan tidak suka. Mari kita pelan-pelan matikan itu semua. Karena hanya dengan kematian inilah kita bisa hidup, kita bisa tumbuh, kita menjadi berkat dan memberi pengaruh yang baik buat orang lain. Sekali lagi saya ingatkan, inti dari kekristenan adalah hidupmu sama seperti Kristus yang menjadi berkat buat orang lain. Amin, saudara. Wah, ini selesai nih ngomongnya. Amin, saudara-saudara. Jangan pikirannya begini, menjadi berkat itu adalah uang melulu. Bukan itu, saudara. Keuangan itu bagian daripada menjadi berkat. Yang paling benar adalah ini hati kita dulu, saudara. Hati kita ini kita perlu benahi. Bagaimana cara membenahinya? Nah, kembali lagi hubungan dengan Tuhan, firman Tuhan, waktu-waktu Anda dengan Tuhan itu penting, saudara. Pada saat kita membaca firman, selalu jangan lupa berdoa, Tuhan mampukan saya melakukan firman. Itu hal yang selalu harus lakukan. Kalau kita cuma membaca Alkitab, baca sekedar baca, tidak pernah merenungkan, apalagi tidak pernah berdoa meminta Tuhan memampukan kita melakukan firman, gak ada gunanya, saudara. Gak ada gunanya. Saya pernah ikut satu gereja yang mewajibkan begini, karena satu hari kita sudah dikasih hidup 24 jam, maka kita harus mempersembahkan 10% dari waktu itu untuk baca Alkitab atau berdoa dan segala macam. 24 jam berarti 10%-nya 2,4 kan? 2,4 jam kan ya? Nah, 2,4 jam itu saya pernah terapkan di dalam membaca Alkitab. Itu dapat 50 pasal. 2,4 jam 50 pasal plus sedikit merenungkan sedikit. Tapi gak ada gunanya, saudara. Karena kita mau baca ayat banyak-banyak,
Terus apa yang akan kita renungkan? Terlalu banyak hal yang mau direnungkan, nggak bisa, saudara. Mendingan 1 ayat 2 ayat, tapi saudara menemukan sesuatu yang menarik, engkau berdoa minta Tuhan mampukan pengertian ini apa, kemudian berdoa minta Tuhan supaya saya bisa menjadi pelaku firman. Saudara, saya tidak akan memperpanjang, jadi saya ingatkan kembali, kita perlu mematikan keinginan-keinginan daging kita. Setiap kematian itu akan memulai kehidupan. Ya. Tidak ada kematian, tidak akan ada kehidupan. Tidak ada kematian, tidak akan ada kebangkitan. Tidak ada kematian, tidak akan ada multiplikasi. Tidak ada kematian, maka tidak ada buah yang akan dihasilkan. Setiap benih harus mati. Setiap benih harus ditanam. Dan mengalami kematian, barulah ada pertumbuhan. Setelah itu baru ada buah yang bisa dinikmati orang lain. Itulah kerajaan surga. Itulah kita. Kalau kita ingin, dan saya tidak mau pakai bahasa kalau ya, harusnya kita seperti itu. Harusnya goalnya itu ke sana, saudara. Jangan lagi bilang kalau bisa. Enggak. Harus paksa dirimu. Kenapa saya bilang kita harus paksa diri kita? Karena kita ini sudah dipilih Tuhan. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak sadar-sadar nih. Kok untuk jadi baik aja harus paksa-paksa? Bukan dipaksa, memang harus ke situ kita. Berpikirnya ke sana. Nah saudara ya, tadi saya baru ngobrol sama seseorang di Pekanbaru. Ya Pekanbaru ya. Dia WA, dia bilang, aduh, jadi intinya ada masalah sama istrinya gitu. Kemudian kakak istrinya ini juga nggak benar juga, tapi 2 anaknya ini mau datang gereja, hebat nih, bersyukur sekali, mau datang gereja 2 anaknya, sementara mamanya ini nggak, udah kacau lah, anaknya mau datang gereja. Terus aku tanya, kapan mamanya diinjili dan diajak gereja? Nggak tahu Pak, padahal bingung saya. Dia menggunakan kehendak bebasnya dengan sembarangan. Saya bilang, saya kasih tahu bahwa sebenarnya kita jangan lagi pakai kata kehendak bebas, karena sebenarnya kita tidak punya kehendak bebas, saudara. Sebab pada akhirnya kehendak Tuhan yang kita kerjakan. Amin, saudara. Pada akhirnya kehendak Tuhan yang akan kita kerjakan. Cuma permasalahannya adalah kapan kita melakukan kehendak Tuhan itu pertanyaannya kan. Nah kapannya itu tergantung Anda. Hari ini mau respon, ya Tuhan ini aku ini mungkin cuma pegawai restoran misalnya, karena di sini ada pegawai restoran. Aku ini cuma guru Tuhan. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana caranya aku berdampak? Ya, jadilah pegawai restoran yang baik dan takut akan Tuhan. Jadilah seorang guru yang benar, mengajar dengan prinsip kebenaran yang benar. Sebenarnya kita sudah berdampak itu, saudara. Ya. Secepatnya mari kita mengambil tindakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hari ini yang saya ingin ingatkan sekali lagi sebelum kita selesai, ada kata kunci yang penting, yaitu mematikan segala sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Karena itu kunci awal. Mau bertumbuh, mau berbuah, mati dulu. Benih tadi harus ditanam, mengalami kematian, baru dia bertumbuh, baru dia kemudian menghasilkan buah yang bisa dinikmati. Pohon pada saat menghasilkan buah, siapa yang menikmati buahnya? Orang yang lewat kan, atau pemilik pohon. Kalau saudara mengikuti cerita-cerita orang Israel, selama 7 tahun, selama 6 tahun mereka boleh tuh menanam dan kemudian hasilnya mereka nikmati. Tapi tahun ke-7 harus dibiarkan aja begitu, supaya orang asing bisa datang menikmati hasil pohon-pohon tersebut selama 1 tahun berikutnya. Ya saudara, hidup kita ini sekali lagi bukan milik kita, itu milik Tuhan. Mari belajar untuk hidup seperti Kristus telah hidup. Dia bilang, aku datang untuk cari orang-orang berdosa. Kemanakah kita saat-saat ini? Atau kita hanya punya kumpulan orang-orang yang semua suci? Hati-hati kalau
kita punya pikiran seperti itu. Kita harus ketemu dengan orang-orang yang kita tahu tidak mengenal Tuhan. Beri pengaruh yang baik. Gak usah Kristen-Kristenin orang, saudara. Dan gak usah ngajak dia jadi Kristen. Tapi tunjukkan siapa dirimu sebagai pengikut Kristus. Saya percaya banyak jiwa akan dimenangkan. Amin, saudara. Jadi judulnya apa? Dying for self. Mematikan kedagingan kita. Tuhan memberkati. Saya undang Bu Prista, silakan. Kita mau persiapkan diri kita untuk mengambil perjamuan kudus. Siapa yang belum menerima boleh angkat tangan. Nanti Asher, saya minta tolong Asher untuk memperhatikan. Apakah ada yang belum menerima? Udah. Oke. Udah semua ya. Yang belum bisa minta ke Bu Tasya.
kita angkat roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa roti yang ada di tangan kita ini adalah manifestasi dari tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam iman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa anggur yang ada di cawan ini adalah manifestasi dari darah Kristus, darah perjanjian baru itu? Mari kita minum bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Daripada setiap kita di sini. Kami bersyukur untuk darah-Mu ya Tuhan, dan tubuh-Mu yang sudah diberikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saudara, saya mau ajak kita semua untuk sama-sama menyatakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.